Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudulkan Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis, yang beranggotakan saya sendiri dari kelompok 4. Kedudukan manajemen sumber daya manusia. Kedudukan manajemen sumber daya manusia atau MSDM bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi bisnis yang berhubungan dengan staf yang beragam melalui pelaksanaan fungsinya. MSDM melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang produktif dan berkembang. Itu merupakan tugas MSDM. Nah, peran MSDM atau manajemen sumber daya manusia sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kerjasama, yang kedua mengatur keanggotaan, yang ketiga membangun kapasitas perusahaan, yang keempat evaluasi kinerja karyawan, yang kelima riset personal, dan yang keenam adalah mengatasi masalah. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning atau HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang memiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Nah, manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas kerja organisasi. Tidak terjadi pemborosan karena kecermatan pelaksanaan tugas. Tumbuh suburnya kerja yang sama antara sebagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialistik. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan. Adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknikal maupun intelektual. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, di mana dalam hal ini melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak hanya sekedar diperintahkan oleh para manajer. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, di mana hal ini dapat memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Yang ketujuh, penyelesaian konflik secara fungsional. Dalam hal ini, memiliki tampak tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasinya. Penilaian kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance appraisal adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Nah, tujuan dari penilaian kinerja yang pertama, sebagai acuan untuk menentukan kompensasi struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga,
untuk menilai potensi yang ada di dalam diri seorang karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya. Yang kelima, sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. Yang keenam, untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan promosi ataupun program-program latihan lainnya. Manajemen konflik. Definisi manajemen di dalam manajemen konflik ini tindakan untuk mengawasi atau mengatur orang bekerja. Manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Sementara itu, dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik berbicara mengenai berbagai konflik ditangani. Cara menangani konflik di dalam manajemen konflik ini biasanya dilakukan secara konstruktif dan membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif, serta dapat merancang sistem kooperatif yang praktis untuk dapat mengelola perbedaan secara konstruktif. Kompensasi pekerja. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang kompeten untuk perusahaan dengan memberikan kompensasi yang tepat. 2. Mengendalikan biaya dalam proses perekrutan di mana perusahaan bisa mempertahankan karyawan dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, dengan kompensasi yang sesuai dan transparan, karyawan dapat mempertimbangkan loyalitas dan kinerja untuk perusahaan. Yang keempat, perusahaan pun dapat mempertahankan karyawan terbaiknya tanpa harus berulang-ulang melakukan proses perekrutan karena banyaknya karyawan yang memilih resign. Manajemen gaji dan upah. Cahyani mengumumkan bahwa manajemen penggajian adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasaran dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Nah, ada 3 keuntungan bagi organisasi atau perusahaan antara lain, yaitu adalah akan menarik karyawan yang tingkat keterampilannya tinggi untuk bekerja pada organisasi dan perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan rangsangan agar karyawan bekerja dengan maksud mencapai prestasi yang tinggi. Yang ketiga, mengikat karyawan untuk bekerja pada organisasi atau perusahaan. Tunjangan dan program kesejahteraan. Kesejahteraan karyawan adalah salah satu hal yang diinginkan semua karyawan yang bekerja dalam perusahaan tertentu. Berikut adalah beberapa program kesehatan karyawan yang diberikan perusahaan. Anda bisa memberikan program ini untuk diterapkan di perusahaan. Yang pertama adalah kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab. Yang kedua, kelengkapan fasilitas kerja. Yang ketiga, asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. Yang keempat, cuti dan libur yang sesuai. Yang kelima, pemenuhan hak karyawan lainnya. Yang keenam, apresiasi kerja karyawan. Peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas pekerja. Di dalam sebuah perusahaan, tentunya kepuasan kerja karyawan menjadi hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sangat penting untuk mendukung tercapai visi dan misi perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tips-tips dan cara meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, menerima saran dari karyawan jika memang baik. Yang kedua, berikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. Yang ketiga, jangan membuat karyawan menjadi segan dalam memberikan pendapat. Yang keempat, berikan semangat kepada karyawan. Yang kelima, bekali dengan fasilitas, pendukung, dan penunjang pekerjaan. Yang keenam, memberikan pelatihan pada karyawan. Yang tujuh, lakukan evaluasi. Studi kasus. Strategi terhadap kebijakan MSDM pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan.
PT Perkebunan Nusantara III Persero Medan sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional tidak terlepas dari suatu keharusan untuk menerapkan praktek-praktek good corporate governance sehingga perusahaan dapat memfokuskan kepada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan menciptakan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis dan profesional untuk memasuki pasar global. Transformasi di bidang sumber daya manusia dilakukan Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 Persero dengan melaksanakan restruksi organisasi secara menyeluruh di PTPN ISDN, terutama pada struktur organisasi komisaris, direksi, dan pejabat 1, tingkat di bawah direksi dengan tujuan peningkatan efektivitas manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN Persero juga melakukan reassessment pejabat 1, tingkat di bawah direksi secara terpusat dengan maksud untuk mengelolaan talent pool pada pejabat puncak. Strategi kebijakan manajemen perkebunan Nusantara III Persero terhadap sumber daya manusia dilakukan untuk mewujudkan kekayaan yang bisa diarahkan untuk mencapai tujuan perkebunan dalam sebuah induk perusahaan. Ada beberapa strategi kebijakan-kebijakan SDM yang diberlakukan oleh Perkebunan Nusantara III Persero, mulai dengan restrukturasi organisasi, reassessment, fit and proper test, program peningkatan kesejahteraan karyawan, program pensiun sukarela, serikat pekerja dan hubungan industrial, tingkat kepuasan karyawan, penilaian evaluasi kinerja karyawan, komposisi karyawan, dan pengembangan kemampuan SDM. Penerapan strategi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III Persero Medan kerap menemui beberapa kendala. Kendala-kendala yang ditemui yakni seperti masih banyak karyawan yang belum sesuai dengan kriteria untuk mengisi sebuah posisi jabatan. Hal ini diketahui melalui kebijakan yang dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatuhan fit and proper test karyawan untuk menjadikan pejabat atau promosi pada jabatan yang lebih tinggi. Kendala tersebut dipengaruhi oleh sistem perekrutan yang cepat, tidak mengalokasikan sumber daya manusia yang cukup untuk suatu pelatihan. PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan memiliki indikator kinerja sumber daya manusia, yaitu Employee Satisfaction Index atau ESI dan Employees Engagement Index atau EEA, yang diperoleh dengan melakukan survei terhadap karyawan pada tahun 2018 dan tahun sebelumnya, menunjukkan angka kepuasan yang cukup, yaitu dengan nilai di atas 82%. Berikut adalah angka ESI dan EEI dalam 5 tahun terakhir. Berikut disajikan pada tabel 1,1 sebagai berikut. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2018 angka ESI sebesar 82%. Hal ini dapat dikatakan adanya penurunan kepuasan karyawan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 85%. Dan hasil observasi yang dilakukan peneliti ke lapangan, penurunan tingkat kepuasan karyawan tersebut diakibatkan oleh beban dan tekanan pekerjaan. Beberapa upaya yang dilakukan melalui kebijakan MSDM belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.